Apakah kamu pernah membaca cerpen? Pasti pernah dong. Minimal kamu pasti pernah mendapat tugas dari Bapak Ibu guru waktu sekolah dasar dulu. Atau kamu malah punya hobi membaca cerpen. Karena cerpen bersifat menghibur, jadi memang cocok sebagai teman menghabiskan waktu luang. Tapi, apakah cerpen hanya untuk hiburan saja? Yuk, simak video ini untuk belajar lebih banyak tentang cerpen. Cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu jenis karya sastra berbentuk prosa, baik prosa fiksi maupun prosa rekaan. Apa bedanya prosa fiksi dan rekaan? Sesuai dengan arti katanya, fiksi berarti hayalan atau tidak berdasarkan kenyataan. Padahal banyak pengarang yang menulis cerpen dari kisah nyata. Oleh karena itu, cerpen juga termasuk ke dalam prosa rekaan, yaitu dibuat tidak hanya berdasarkan hayalan, tetapi juga berdasarkan kenyataan. Lebih jelasnya, prosa rekaan adalah kisahan atau cerita yang diemban atau dialami oleh pelaku-pelaku atau tokoh-tokoh tertentu dengan peranan, latar, serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya dan kenyataan sehingga menjalin suatu cerita. Cerita dalam cerpen selalu bersumber dari suatu persoalan kehidupan atau nilai-nilai kehidupan. Jadi, cerpen bukan hanya sebagai hiburan. Lebih dari itu, cerpen juga dapat mendidik. Kita bisa memperoleh wawasan baru dan belajar dari pengalaman tokoh-tokoh di dalamnya. Ada beberapa ciri cerpen yang harus kalian tahu, yaitu cerita di dalam cerpen relatif pendek, bahasanya hemat, sederhana, terdiri kurang dari 10.000 kata, biasanya tokohnya tidak terlalu banyak dan hanya ada satu peristiwa dan satu konflik di dalamnya. Cerpen juga memiliki unsur-unsur pembangun yang utuh dan lengkap loh. Mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah tema, ide sebuah cerita. Tema dalam cerpen biasanya mengangkat masalah kehidupan atau ajaran moral atau nilai kehidupan. Contohnya, tema kemanusiaan, keagamaan, persahabatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Kalau dilihat dari peranan dan keterlibatan dalam cerita, tokoh dapat dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh sampingan. Tokoh utama adalah yang paling dominan dan paling sering muncul dalam cerita. Kalau tokoh sampingan adalah tokoh yang hanya berperan sebagai pelengkap saja. Kalau dilihat dari watak yang dimiliki oleh tokohnya, dibedakan menjadi tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Biasanya tokoh ini berwatak baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita. Biasanya antagonis berwatak jahat. Sedangkan tokoh tritagonis adalah tokoh penengah. Mereka bisa bersifat baik ataupun jahat. Ada beberapa cara pengarang dalam menunjukkan watak tokoh. Yang pertama menggunakan metode analitik atau secara langsung, yaitu pengarang mendeskripsikan watak tokohnya secara langsung. Selain itu, pengarang juga bisa menggunakan metode dramatik atau secara tidak langsung, baik melalui percakapan atau dialog tokoh, pikiran, perasaan, dan perbuatan yang dilakukan tokoh, atau bisa melalui reaksi tokoh-tokoh lain terhadap tokoh tersebut. Selain itu, juga bisa melalui lingkungan tokoh.
Unsur yang ketiga adalah latar atau setting, meliputi latar tempat, yaitu di mana terjadinya peristiwa, latar waktu, yaitu kapan peristiwa itu terjadi, dan latar suasana, bagaimana peristiwa itu terjadi. Berikutnya adalah sudut pandang pengarang, yaitu cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita yang ditulisnya, entah itu sebagai tokoh utama, pengamat, atau penonton yang melaporkan peristiwa yang diamati kepada pembacanya. Ada dua pola sudut pandang pengarang. Yang pertama adalah pola orang pertama, memiliki ciri memakai kata ganti aku, saya, atau kami. Di sini pengarang bisa menempatkan dirinya sebagai tokoh utama atau sebagai pengamat langsung atau tidak langsung. Yang kedua adalah pola orang ketiga. Cirinya memakai kata ganti dia, ia, mereka, atau nama tokohnya. Di sini pengarang bisa menempatkan dirinya sebagai pengamat atau penonton yang melaporkan peristiwa yang diamati. Berikutnya adalah alur atau plot. Ini juga merupakan struktur cerpen. Ada 3 jenis alur yang digunakan oleh pengarang. Yang pertama adalah alur maju. Ketika pengarang menceritakan peristiwa secara berurutan, yaitu peristiwa yang sedang terjadi sekarang. Yang kedua adalah alur mundur. Ketika pengarang menceritakan masa sekarang, kemudian kembali ke peristiwa masa lalu. Berikutnya adalah alur campuran, yaitu ketika pengarang menceritakan lompatan-lompatan peristiwa, baik dari masa sekarang maupun masa lalu. Alur atau plot dalam cerpen terdiri atas pengenalan atau orientasi, yaitu pengenalan cerita, biasanya mengenalkan latar atau setting dan tokoh-tokohnya. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa atau timbulnya konflik, yaitu peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi masalah atau konflik. Yang ketiga adalah komplikasi atau klimaks, yaitu konflik mulai terjadi dan sampai pada puncak masalah. Yang keempat adalah penyelesaian, yaitu ketika masalah sudah bisa dipecahkan atau diselesaikan. Untuk cerpen-cerpen baru, alur tidak selalu dimulai dari pengenalan dan diakhiri tahap penyelesaian. Ada kemungkinan cerita dimulai dengan konflik, ada kemungkinan cerita yang dimulai dari penyelesaian. Berikutnya adalah amanat atau nilai moral, yaitu pesan-pesan yang disisipkan oleh penulis atau pengarang di dalam cerpennya. Nah, di bagian ini kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari cerita tokoh-tokohnya. Dan yang terakhir adalah gaya pengarang, yaitu cara khas pengungkapan cerita, penggunaan kalimat, penggunaan dialog, dan lain-lain. Biasanya pengarang menggunakan majas atau ungkapan untuk memperindah tulisannya. Kita akan membahas lebih banyak tentang gaya pengarang di video berikutnya pada kaidah kebahasaan cerpen. Nah, sebelum belajar kaidah kebahasaan cerpen, kalian bisa membaca beberapa cerpen dan temukan unsur-unsur pembangunnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik suka jika kalian menyukai video ini. Bagikan video ini agar bisa belajar bersama teman-teman. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan materi bahasa Indonesia lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.